tariklah garis keturunan ibu. Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Ini bukan sesuai visum yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Pemirsa, malam ini tetap dalam pengawalan kasus Subang. Temanya adalah Yoris vs Pak Yosef, di mana keluarga mereka sekarang ini sedang perang dunia ketiga, saling serang. Sayangnya yang diserang sedang mendekam di penjara, tidak bisa bersuara lantang. Nah, kenapa Yoris sekarang ini baru menyerang bapaknya saat bapaknya tidak bisa bersuara? Kenapa nggak dulu-dulu? Ada apakah gerangan? Nah, itu nanti akan saya prediksi di sini ya. Yang kita bahas saat ini adalah serangan-serangan dari Yoris kepada bapaknya. Salah satu adalah serangan tentang perhiasan, di mana perhiasan dari korban sudah diberikan bapaknya. Akhirnya Yoris mencurigai, tapi Yoris nggak bercerita lengkap kepada pengacaranya bahwa sebenarnya perhiasan itu diberikan kepada Yosef saat bersamaan dengan uang 30 juta yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Pak Yosef. Ya, jadi saat itu Pak Yosef masih tinggal di rumahnya Pak Mulyana, dan polisi datang ke rumah Pak Mulyana untuk memberikan perhiasan dan uang 30 JT tersebut. Kenapa Yoris tidak cerita sebenarnya akan hal itu? Ceritanya dipotong, tujuannya apa? Memframing bapaknya kah? Entahlah ya. Yang kedua tentang mobil Yaris. Yoris cerita kepada pengacaranya. Ini pengacaranya loh yang bicara di media massa, entah di kontennya siapa. Bercerita bahwa Arif dan Mulyana lah yang menyuruh Yoris untuk memindahkan mobil Yaris tersebut. Nah, pada akhirnya Arif mengklarifikasi bahwa yang menyuruh untuk memindahkan mobil Yaris itu adalah pihak kepolisian. Saat itu Yoris, Mulyana, Arif, Yosef, ada Pak Kades dan beberapa orang yang lainnya sedang kumpul-kumpul. Datanglah seorang penyidik dari Polres yang kemudian entah penyidiknya entah temannya yang memberikan perintah kepada keluarga untuk memindahkan mobil Yaris tersebut. Kenapa Yoris mencolok hidungnya Arif? Kenapa tidak bilang kalau memang pihak kepolisian lah yang menyuruh memindahkan mobil Yaris tersebut? Tujuannya apa? Ayo, framing kah? Iya, entahlah. Kemudian yang masalah saat masuk di TKP bersama-sama untuk memindahkan mobil Yaris itu, Yoris juga merasa dijebak oleh bapaknya karena bapaknya memberikan pool golf tak apalah itu ya, dengan memakai alas tangannya, jadi tangannya nggak menyentuh pool golf, tapi Yoris menerima dengan tangan tanpa di sarung tangan nih. Dan di sini Yoris merasa dijebak oleh Pak Yosef. Kemudian berita yang terbaru adalah di mana Yoris mengatakan kepada pengacaranya bahwa Pak Yosef sering meminta untuk Yoris transfer ke rekeningnya Pak Dadang setelah peristiwa itu. Dan Yoris ngomong kalau Pak Dadang ini adalah guru spiritualnya Yosef. Kemudian hal ini diklarifikasi oleh Pak Rohman, pengacara Yosef. Cek aja Pak Dadang itu siapa. Pak Dadang itu adalah teman kampungnya
Yosef di Lembang, dan mereka ini teman main golf. Makanya saat Pak Yosef pulang dari Ibu Mimin untuk mengambil stick golf, dia telepon kepada Pak Dadang. Pak Dadang inilah yang dimaksud oleh Yoris. Kenapa sering telepon ke Pak Dadang? Menurut pengacaranya Pak Yosef, Pak Rohman, bahwa Yosef ini tidak memiliki rekening. Kalau dia minta uang, harus melalui rekeningnya Pak Dadang, baru dia dicairkan, diberikan kepada Pak Yosef. Ini versi dari Pak Rohman seperti itu. Kita nggak tahu ya, mana yang benar, mana yang bohong. Ya kita ikuti aja serial berikutnya seperti apa keluarga mereka. Kemudian juga masalah Danu. Yoris bilang, setelah Danu di penjara bilangnya, saya juga sebenarnya dulu curiga sama Danu saat digigit anjing. Lah kalau curiga saat itu kenapa satu PH dengan Danu? Kenapa jadi Upin Ipin dengan Danu kala itu? Mestinya kan beda pengacara karena ada kecurigaan dengan Danu. Mestinya kan gak runtang-runtung dengan Danu. Gak maton ini, gak maton. Pikiran dari gua hantu ini kayaknya. Ya udahlah teman-teman, biarkan mereka berkicau, saling serang, kita melihat dari jauh. Karena memang keluarga ini keluarga yang gak patut untuk dicontoh. Karena mungkin efek dari sifat karakternya yang mereka miliki ya seperti itu, mungkin ya. Nah, di sini yang ingin saya prediksi adalah mengapa sih Yoris ini menyerang bapaknya setelah bapaknya dipenjara, setelah bapaknya tidak memiliki kebebasan bersuara lantang, setelah bapaknya tidak memiliki kebebasan untuk memberikan klarifikasi terkait ucapan dari Yoris. Mari kita baca melalui kartu tarot alasan-alasannya ya. Pakai kartu yang ini saja. Nah, kalau yang ini kalian juga bisa mengartikan karena kartunya gampang sekali untuk diartikan bareng-bareng. Apa yang membuat Yoris ini semakin lantang bicara menyerang bapaknya saat bapaknya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dipenjara? Alasannya apa? Mengapa? Alasannya yang pertama, dia minta dukungan. Ada simbol doa. Jadi di sini dengan menyerang bapaknya sebenarnya Yoris ini meminta dukungan dari masyarakat bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa malam itu. Jadi dia semakin gencar untuk menyerang bapaknya, seolah-olah hubungan dia dengan bapaknya memang tidak baik-baik saja sejak dulu. Seolah-olah dia tidak ada hubungan dengan bapaknya. Ini ya, makanya di sini ada simbol doa-doakan saya, dukung saya, karena sebenarnya saya tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa malam itu. Saya nggak ada hubungan baik dengan bapak. Nah, ada kekhawatiran di sini karena bapaknya sudah dijadikan tersangka. Khawatir banget dia. Dia minta support, minta doa pada netizen. Nah, netizen apakah mendoakan? Nah, terserah kalian. Selanjutnya, alasannya apalagi menyerang bapaknya? Karena confusion, kebingungan, atau juga untuk membingungkan kondisi yang ada, untuk mengaburkan kondisi yang ada. Nah, tentunya confusion ini adalah kebingungan ini juga ada kaitannya dengan dimana dia cerita kepada pengacaranya sepotong, tidak sepenuhnya. Misalnya kasus dimana dia diserahin perhiasan oleh Pak Yosef, dimana dia memindahkan mobil Yaris, katanya disuruh Arif dan Mulyana dan lain sebagainya. Toh nyata-nyata semuanya itu juga ada pemelintiran di sini karena ada saksi-saksi yang ada di kejadian saat itu.
Ada kebingungan sendiri di sini Yoris ini. Semakin gencar menyerang bapaknya, semakin bersuara dia, semakin akan ditelanjangi oleh pemelintiran dia sendiri. Ya, lebih baik diam saja, bicara yang sebenarnya kepada pengacaranya. Kalau memang dia misalnya disuruh pihak polisi untuk memindahkan Yaris, ya bilang aja Pak Polisi. Jangan memakai nama orang lain. Ya, kok pinter banget. Si A diganti si B, si J diganti si B. Untuk membingungkan kondisi yang ada. Nah, jadi apa ya? Jadi negatif thinking jadinya kalau seperti ini. Padahal saksinya banyak loh ya. Saat pihak kepolisian dan penyidik itu datang, saat mereka kumpul-kumpul ada banyak saksi. Kemudian alasan apa lagi dia melakukan penyerangan kepada bapaknya? Miracle. Berharap ada keajaiban di dalam hidupnya. Jadi ini ibaratnya sebagai perjuangan untuk pembelaan dirinya. Ya itu sah-sah saja sih, sah-sah saja. Karena memang yang namanya orang itu kan ingin hidupnya baik-baik saja. Apalagi ini kasus kematian 2 orang loh ya.